Nah, dalam konteks marketing mix, bagaimana marketing mix atau bauran pemasaran ini bisa diimplementasikan kepada produk. Produk bisa banyak hal, bisa berupa produk jasa, produk barang, produk pengalaman, produk ide, dan lain hal sebagainya. Sehingga kita perlu tahu apa nanti yang disebut dengan produk. Nah, produk ini akan saya bahas dalam satu chapter khusus yang disebut chapter produk. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai apa itu marketing mix, dalam marketing mix kita mengenal istilah 4P. P yang pertama adalah produk. Nah, dalam video kita kali ini, saya akan membahas apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi bukan hanya barang, tetapi segala hal yang bisa kita tawarkan memiliki nilai sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Contoh dari produk yang merupakan jasa. Mungkin kita mengenal ada Gojek. Gojek menawarkan jasa. Jasanya kita beli, kita gunakan dalam hal pengiriman barang misalnya, atau kita bertransportasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan motor atau mobil. Nah, itu adalah jasa. Bagaimana produk yang bisa dikatakan produk namun bukan barang atau jasa? Misalkan pengalaman. Kalau Anda pernah datang ke sebuah rumah hantu, kalian memberikan uang kepada rumah hantu tersebut, kepada panitia, kepada pebisnis tersebut, sehingga Anda bisa merasakan, mengalami sebuah perasaan yang menegangkan. Tapi perasaan itu tidak bisa Anda bawa pulang, seperti halnya barang. Nah, ini juga merupakan sebuah produk dalam konteks pemasaran. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita pasarkan bila kaitannya dengan produk. Nah, produk sendiri ada 10 jenis. Yang pertama tentu barang. Barang bisa kita lihat kamera, pulpen, buku, dan lain hal sebagainya. Itu merupakan produk berupa barang. Nah, bagaimana produk berupa jasa? Jasa pun banyak. Jasa laundry, jasa setrika, jasa cleaning service, dan jasa-jasa lainnya. Itu merupakan produk berupa jasa. Lalu bagaimana produk berupa pengalaman? Pengalaman juga banyak seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu konser, rumah hantu, theme park, dan lain hal sebagainya. Itu merupakan produk namun berupa pengalaman. Nah, lalu bagaimana produk yang lainnya? Ada produk berupa acara. Contohnya konser. Anda selain mendapatkan pengalaman, juga Anda membeli acara dari konser tersebut. Lalu yang selanjutnya ada produk berupa orang. Nah, bukan berarti kita menjual orang, namun orang di sini adalah tokoh. Misalkan artis, penyanyi. Nah, mereka menjual jasa, tapi juga menjual nama orang tersebut. Sehingga itu merupakan sebuah produk dalam konteks marketing. Selanjutnya ada juga tempat. Nah, tempat di sini bisa dikatakan yang bisa ditawarkan kepada pemasar, kepada pasar. Contohnya adalah tempat wisata atau tempat rumah tinggal. Itu merupakan produk. Nah, selanjutnya ada produk berupa organisasi. Ini juga merupakan sebuah produk yang bisa kita olah.
bagaimana organisasi tersebut bisa dikenal namanya sehingga mendapatkan banyak keanggotaan. Contohnya partai politik, atau organisasi-organisasi mahasiswa dan lain hal sebagainya. Ini merupakan contoh dari organisasi, bisa berupa komunitas sepeda, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah informasi. Informasi juga merupakan sebuah produk. Ini yang banyak sekali kita temui pada saat ini di era digital. Contohnya adalah internet, Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Itu merupakan produk yang berupa informasi. Nah, yang terakhir, ada produk yang berupa ide. Ide juga merupakan sebuah produk. Bagaimana kita memiliki ide, kemudian ide tersebut kita jual, sehingga bisa menghasilkan sebuah profit. Sehingga ide merupakan sebuah produk. Contohnya, kalau kita memiliki ide dalam membuat mesin yang canggih, lalu kita pasarkan ke pabrik atau perusahaan lain yang mau memproduksinya, kita bisa mendapatkan profit tentunya. Nah, itulah jenis-jenis produk yang kita bisa explore lebih jauh dalam konteks kaitannya dengan marketing mix. Dalam video sebelumnya, kita mengenal apa itu produk dan jenis-jenisnya. Ada banyak sekali produk yang bisa kita eksplor untuk memaksimalkan nilai dari sebuah produk tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengeksplor sebuah nilai dari produk tersebut? Tentunya kita harus mengenal dan memahami apa itu produk dengan menggunakan 5 konsep inti nilai. Nah, poin yang pertama, kita harus tahu apa manfaat inti dari produk tersebut, atau yang kita sebut dengan core benefit. Yang kedua, kita harus tahu apa produk dasar dari produk tersebut, atau kita sebut dengan basic product. Nah, yang ketiga, kita cari apa yang diharapkan oleh pasar itu sendiri dalam menggunakan produk kita, atau kita sebut dengan expected product. Sebuah produk yang diekspektasikan oleh konsumen. Kita harus tahu itu. Nah, yang selanjutnya adalah produk tambahan. Apa itu produk tambahan? Yaitu produk di mana kita harus bisa menambahkan nilai dari produk yang diekspektasikan. Atau kita sebut istilah lainnya adalah disebut dengan augmented product. Nah, yang terakhir, kita juga harus tahu akan potensi-potensi produk tersebut, atau kita sebutkan dengan produk potensial. Nah, mungkin dari kita semua ada yang belum memahami apa yang disebut dengan penciptaan nilai dari segi manfaat. Dari kelima poin yang tadi saya sampaikan, ada yang disebut dengan manfaat inti. Contoh, apabila kita contohkan kepada sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Apa manfaat inti dari maskapai penerbangan? Apa? Yaitu memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain yang berjarak jauh tentunya ya, antar negara atau antar kota dengan cepat. Itu adalah manfaat inti. Nah, lalu yang kedua, apa produk dasarnya? Tentu apabila sebuah maskapai harus memiliki eksterior, bentuk pesawat, ada pramugari, kemudian interiornya dapat digunakan oleh para penumpang. Nah, itu merupakan produk dasar. Bagaimana sebuah maskapai dapat menjadi produk barang yang dasarnya apa?
Atau kita sebutkan dengan pengubahan dari manfaat tadi menjadi sebuah barang dengan karakteristik tertentu. Dalam menggunakan pesawat harus ada apanya. Nah, itu adalah produk dasar yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, ada produk yang diharapkan, atau kita sebut dengan expected product. Apabila kita contohkan kepada maskapai penerbangan, bagaimana konsumen dapat mengekspektasikan ketika menggunakan maskapai tersebut? Apakah tempat duduknya harus nyaman, toilet yang bersih, makanan dan minuman yang enak, atau pramugari yang helpful? Nah, ini adalah expected product atau produk yang diharapkan oleh konsumen. Nah, lalu yang keempat yaitu produk tambahan. Produk tambahan adalah menyiapkan manfaat produk melebihi ekspektasi pelanggan sehingga bisa di atas ekspektasi. Karena dalam konteks pemasaran, kita tahu bahwa untuk memuaskan pelanggan, kinerja produk harus di atas ekspektasi pelanggan. Nah, contoh apabila kita hubungkan dengan maskapai penerbangan, maka produk tambahannya bisa berupa apakah akses internet, bisa diberikan buah-buahan tambahan, menu-menunya variatif, atau produk-produk lain yang dapat kita tambahkan melebihi ekspektasi konsumen. Nah, yang terakhir adalah produk potensial. Ini adalah semua kemungkinan yang dapat ditambahkan untuk beberapa waktu ke depan. Misalkan, apabila kita hubungkan dengan produk berupa maskapai penerbangan, bisa jadi bagaimana cara check-in lebih cepat, lebih mudah, dan lain-lain. Kita bisa membuat ide-ide baru yang bisa diimplementasikan dalam jangka panjang atau dalam masa depan. Nah, itulah 5 poin penting bagaimana kita meningkatkan sebuah kualitas, sebuah nilai bagi pelanggan, sehingga akan memberikan pelanggan memberikan produk yang paling sesuai dan paling diinginkan oleh pelanggan. Karena apabila kita memuaskan pelanggan, maka banyak kemungkinan bahwa pelanggan akan setia terhadap produk kita. Yang berarti apabila pelanggan setia, omset dan profit pun bisa kita tingkatkan. Nah, itulah satu chapter mengenai produk. Dalam video berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai harga.